Ya, baik. Terima kasih teman-teman, sahabat-sahabatku yang bertanya. Memang karena kita nggak ngerti ya, kita nggak ngerti bahwa di dalam rahim kita reproduksi atau organ reproduksi di usia 8 minggu sudah terbentuk kan. Kita menganggap nanti karena itu tadi terbiasa nanti boleh USG-nya di atas 7 bulan gitu ya. Jadi kita merasa di atas 7 bulan itulah baru terbentuk jenis kelamin. Nah, ini juga dimaklumi, difahami karena memang misteri-misteri pengetahuan kan baru juga terkuak ya. Nah, tapi kalau misalnya kita bilang ya insya Allah ini anaknya laki-laki ya, misalnya gitu ya. Nah, itu kan sebuah doa saja kan nggak apa-apa juga. Yang penting tidak diucapkan terus-terusan ya, atau tidak diucapkan ya, atau selalu mengangankan bahwa ini laki-laki karena kita nggak belum tahu nih, karena sudah ada janin di dalam rahim, masalahnya itu sudah ada janin. Nah, tentu buat orang yang nggak tahu juga, Allah juga memaafkan. Allah juga memaafkan dan Allah Maha Pemurah ya. Apakah nanti anaknya akan terjadi sesuatu yang membahayakan? Belum tentu juga. Tapi kalau makanan itu jelas ya. Janinnya ternyata bayi laki-laki. Ibunya misalnya ya makan makanan yang mengandung hormon, banyak banget hormon-hormon perempuan, estrogen, progesteron kayak gitu. Ayam broiler kah dimakan ya. Nah, itu bisa menambah hormon estrogen progesteronnya si anak laki-laki ya. Dan ingat, apapun jenis kelaminnya, hormon itu tetap lengkap. Janin laki-laki ada hormon testosteronnya, ada hormon estrogennya juga, ada hormon perempuannya ya. Kita bahasa gampang aja ya. Jadi pada janin laki-laki dia ada perempuannya. Pada janin perempuan dia ada hormon perempuannya dan ada hormon laki-lakinya. Cuman komposisinya yang beda-beda. Kalau kita anggap hormon ini sebuah cairan atau oli pelumas, katakanlah setiap orang itu 100 liter. Maka janin yang menjadi laki-laki itu hormon laki-lakinya katakanlah yang normal 80 liter sampai 90 liter. Nah, dia jadilah laki-laki. Tapi dia tetap ada hormon perempuannya kan? Yang 10 liter sampai 20 liter. Demikian juga kebalikannya janin perempuan. Kalau misalnya hormon itu 100 liter, ya ini perumpamaannya supaya lebih gampang. Hormon perempuannya dia 80 liter sampai 90 liter kalau perempuan yang normal gitu ya. Kemudian dia hormon laki-lakinya antara 10 liter sampai 20 liter. Memang ada memang. Nah, proses dalam kehamilan inilah makanan itu paling sering gampang menambahkannya. Itulah makanya kalau di mana ya, di kampung-kampung atau misalnya orang yang masih saklek banget diet makan ibu hamil itu diminta kalau makan ayam kampung bukan yang broiler dan sebagainya ya. Nah, jadi tidak mempengaruhi hormonal pada si janin gitu. Kalau misalnya dia janinnya laki-laki, kita makan ayam yang banyak hormon estrogen progesteronnya, maka estrogen progesteronnya nambah sedikit pada janin laki-laki ini yang tadinya normalnya 10 liter, 20 liter, nambah jadi 25 liter atau 30 liter. Kira-kira dia jadi laki-laki yang bagaimana? Jadi laki-laki yang lebih lembut dari laki-laki yang lain. Nggak apa-apa Bu Aisyah, ya nggak apa-apa. Kok nggak apa-apa? Ya itu sebuah watak yang disebut watak introvert. Apalagi kalau memang secara genetik wataknya introvert. Kemudian juga ditambah estrogennya agak banyak sedikit dibanding anak laki-laki yang wataknya ekstrovert misalnya gitu. Dia akan menjadi suami ya, misalnya kalau dia nanti dia besar jadi suami yang apa istilah ekstrimnya baik banget, senang bantuin istrinya, jagain istrinya, mau gendong anak. Itu laki-laki yang hormonnya agak tambah sedikit estrogen progesteronnya kan gitu. Ya. Tapi bapak-bapak yang lain yang nggak estrogen dengan progesteronnya nggak tambah gimana? Bisa nggak dia gendong anak? Bisa, tapi harus belajar keras. Untuk dia harus gendong anaknya. Dia harus lebih banyak bahwa seperti Rasulullah itu menggendong anaknya, mencium anaknya. Itu buat yang bapak-bapak banget, itu yang laki-laki banget. Ya, paham sampai sini ya? Nah, yang jadi masalah apa? Kalau lingkungannya mencetus dia. Lingkungan. Nah, sekarang bahayanya nih LGBT ini komunitas yang selalu mempropaganda. Itu yang kita jaga. Itu yang kita selalu cek di rumah kita, sekeliling kita apa. Jadi kalau udah masuk rumah itu nggak boleh cuma di rumah doang. Paling nggak kenal tetangga kanan kiri. Paling nggak kalau misalnya nggak ketemu keluar rumah, ada grup. Kayak kami kan ini ada grup WA tetangga gitu. Paling nggak satu tempat itu, satu RT itu ada.
Jadi kalau misalnya kita tegur-teguran ya di situ kan gaya sekarang kan tetangganya. Kalau teman-teman masih punya tetangga bisa silaturahim itu keren banget. Tapi yang masih nggak bisa udah nggak usah berlara diri. Itu ada namanya tetangga milenial ya lewat gadget terpaksa. Kita cari di sekolah juga gitu. Anaknya masuk boarding school itu harus kontrol itu. Teman sekamarnya kira-kira gimana. Tapi nggak usah juga paranoid, lihat aja. Mohon doa ya Allah. Ya mohon ya Allah. Saya nggak bisa kontrol anakku 24 jam ya Allah, Engkau yang maha melindungi ya Allah. Minta lagi sama Allah, tawakal lagi sama Allah. Ya, kenapa? Karena biasanya anak-anak yang lahir dengan hormon agak banyakan sedikit nggak masalah juga. Perempuan juga ada yang testosteronnya agak banyakan dikit, makanya dia jadi perempuan yang agak tomboy. Ibu pernah lihat anak perempuan yang manjat-manjat gitu? Itu berarti testosteronnya agak banyak sedikit. Kira-kira dari mana Bu? Bisa dari makanan, bisa juga dari genetiknya memang, bisa juga obat-obatan. Bisa juga dari itu tadi keinginan pengen punya anak laki-laki. Itu tadi dia menstimulasi hormonnya yang lebih agak banyak sedikit. Tapi enak juga punya anak perempuan agak tomboy. Kenapa? Bisa kita minta tolong, ya, nak tolong manjatin mangga, nak. Ibu pengen makan banget, dia naik mangga. Ya, kalau nggak punya anak laki-laki, ya. Atau anak perempuan yang tomboy gitu kan dia kalau udah bisa pada saat umurnya remaja berani bawa mobil sendiri, bawa itu kan enak juga kayak gitu ya, kan gitu. Sekali tidak tercetus dengan kelompok LGBT ini. Kenapa? Karena ini mudah dia tercetus. Ya. Tapi masih normal, masih normal lah. Masih normal. Semua anak lahir itu dalam keadaan normal. Hanya memang ada hormon-hormon yang nambah-nambah sedikit. Kenapa? Karena pengaruh tadi omongan kah, keinginan kah, makanan kah, minuman kah, obat-obatan. Janin kita laki-laki, kita nggak tahu kalau kita hamil, masih terus minum pil KB. Pil KB isinya hormon perempuan. Baru tahu setelah 3 bulan. Ya, nggak usah juga terlalu panik, langsung istighfar aja, astagfirullahaladzim, namanya juga nggak tahu. Allah maha memaafkan kalau kita nggak tahu. Tapi biasanya anak laki-laki, misalnya dia jadi laki-laki, maka dia akan menjadi anak laki-laki yang lembut. Nggak apa-apa, Bu, nggak apa-apa juga, asal ibu jangan celah-celah dia. Kamu nih kayak perempuan, kamu nih kayak perempuan. Itu yang tambah bahaya itu. Kalau kita celah dia menstimulasi hormon lagi bertambah. Tapi kalau anaknya perempuan, Bu Aisyah, janinnya perempuan, kita nggak tahu minum pil KB isinya perempuan. Jadi apa? Ya nggak apa-apa. Tapi paling menjadi anak perempuan yang lebih sangat lembut lagi, yang akhirnya sangat perasa anak perempuan itu, ya, atau istilahnya agak cengeng gitu, ya. Kalau dia tambahan estrogennya ya jauh lebih banyak dibanding estrogen aslinya, ya. Kira-kira begitulah. Tapi sekali lagi, teruslah berdoa, teruslah mohon ampun. Teruslah mohon Allah yang maha segalanya. Itu yang nggak boleh dilepas. Ya, kenapa? 10 bulan itu ada aja kita nggak ngerti, ada aja kita kurang, ada aja kita keliru. Ya, jadi sekali lagi Bismillah. Ya, oke. Terus apa lagi? Oh, memperbaiki virus. Nah, itu tadi cara paling gampang adalah minta maaf. Tapi untuk ngebetulin virus anak kita, yang harus dibetulin kita dulu. Ya, kita dulu. Itulah caranya maafin diri kita. Ya Allah, saya maafkan diriku ya Allah. Saya maafkan ibuku waktu itu dia cubit aku ya Allah. Ampuni diriku ya Allah, ampuni ibuku ya Allah. Tetap sama pakai Ali Imran. Tapi ibu saya udah meninggal, Bu Aisyah, memorinya doang. Saya sih udah maafin, kok muncul lagi ya? Saya udah maafin, kok muncul lagi? Kembali, ya Allah. Ya, saya maafkan ibuku ya Allah. Terus begitu. Muncul lagi padahal ibunya tahun ya, karena ingat lagi. Waktu ingat rasa sedih kah? Ya, atau sudah tahu aja bahwa ingat yang dulu tapi nggak ada rasa sedih, hanya tahu bahwa oh ibuku dulu itu karena pola asuh kolonial. Kalau kita ingat dan oh ibuku dulu dan kita memaklumi, berarti itu kita sudah memaafkan. Tapi walaupun kita sudah tadi bilang ya Allah maafkan ibuku, ampuni dia ya Allah, terus kita ingat lagi dan ada perasaan kesel lagi, maka ulang lagi, ya Allah maafkan ibuku ya Allah, ampuni dia ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah maafkan aku juga ya, saya maafkan diriku, ampuni diri. Nah itu tadi, teknik-teknik itu adalah teknik yang sudah diajarkan dan mudah-mudahan kita sudah lakukan. Hanya hari ini ditambah saja pencerahan. Ya. Tapi Bu Aisyah, saya udah coba kayak gitu, gak tahu kenapa ya tiba-tiba di dalam bawah sadar kita masalah ada pelecehan. Ya. Pelecehan seksual kah atau betul-betul yang dikurung, kelamaan dikurung dalam kamar mandi itu gelap, ada kecoak yang membuat anak ini takut banget, traumatis. Inilah perlu bantuan orang lain atau perlu belajar teknik-teknik yang lebih detail lagi ya. Jadi kira-kira gitu Bu, cara gampangnya itu memaafkan ya.
Kemudian mengoptimalkan. Nah, jadi mumpung anak 0 sampai 6 tahun ya kita ya lebih banyak waktunya menemani dia. Tapi nggak perlu juga 24 jam. Kecuali anak ini masih bayi banget, ya ini harus dijaga 24 jam. Ya. Tapi kalau misalnya sudah di atas 2 tahun, ada boleh kok waktu dia sendiri, kita liatin dari jauh. Untuk apa Bu Aisyah? Supaya dia mandiri. Ya. Kita kasih misalnya anak umur 2 tahun masih kecil banget gitu ya, kita kasih permainan Lego, tapi carilah Lego yang gede-gede, jangan yang kecil-kecil, nanti dia ketelen. Namanya anak-anak umur gini apa-apa sudah masukin mulut, cari yang gede-gede sehingga masuk mulut aja nggak bisa. Nah, itu juga punya ya kepekaan mencarikan mainan yang betul-betul aman dan nyaman buat dia gitu. Nah, jadi di dalam perkembangan anak sebisanya memang iya. Makanya ibu-ibu yang menetapkan dirinya tetap akan di rumah menjaga anaknya, itu keren banget Bu. Bu Aisyah saya belum bisa, Bu Aisyah saya tetap harus kerja karena harus bantu perekonomian suami. Itu juga sangat dimaklumi. Ya. Saya adalah ibu yang dulunya ya berniat untuk nggak mau kerja apa-apa. Saya mau di rumah aja. Itu saya. Walaupun saya sudah dokter, saya hanya kepengen dokter saya itu hanya untuk mendeteksi anak saya sakit apa enggak. Buat diri saya dan keluarga. Hanya pada saat itu adik saya kena narkoba dan dari bersaudara dan dari bersepupu yang dokter hanya saya, maka kondisi membuat beda. Saya tetap harus keluar untuk ngurus adik saya dan mengurus teman-temannya dan akhirnya mengurus pasien narkoba. Ya. Tetapi karena suami merestui dan tetapi karena niatan saya juga terus sama anak-anak saya bawa. Rumah sakit yang mau hire saya sebagai dokter narkoba, negosiasinya adalah saya boleh bawa anak. Ya, dulu dokter narkoba masih sedikit, kalau sekarang mungkin nggak bisa lagi kayak gitu. Itu negosiasi ke rumah sakit Harum, ke rumah sakit Pondok Indah, ke rumah sakit Bayangkara, 3 tempat waktu itu saya boleh bawa anak. Boleh dokter, tapi gimana supaya aman? Saya minta 1 kamar, ya kamar itu kasih aja tempat tidur, anak saya di situ. Oh boleh dokter, boleh dokter. Nah itu karena sebuah tekad juga seorang ibu yang kepepet kan ya selalu ingin sama anak, ada aja jalan keluar. Ya, Bu Esa, kantor saya nggak bisa bawa anak. Ya berarti kantornya yang ibu harus ganti. Atau ibu doa, ya Allah, di manakah saya bisa bekerja dan saya bisa bawa anak gitu. Tetapi semua doa ibu-ibu ini dikabulkan oleh Allah sekarang, makanya dikasih pandemi supaya balik semua ke rumah. Ya sudah, ya kembali ke rumah. Kerja dan lakukan apa-apa dari rumah. Ya, itu mungkin doa kita barangkali. Sehingga semuanya doa orang ibu banyak akhirnya ya sudah bikin aja pandemi kayak gini. Supaya ada alasan kerja dari rumah, paksain kerja dari rumah ya. Kira-kira begitu. Dan tentunya sekali lagi ibu waktu mendampingi anak ya banyak belajar. Harus hari itu juga ibu tahu semua ilmu tentang anak, Kak, mesti. Yang mesti adalah hari itu ibu doa aja terus, doa. Oke? Ya, mudah-mudahan ini bisa menjawab apa yang ditanya.